Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu agar tubuh kita sehat dan kuat dalam menjalani aktivitas hari ini. Dalam kesempatan ini pula, Bapak sampaikan agar kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah tiangnya agama. Materi pembelajaran pada hari ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Ayo, ingat kembali bunyi sila-sila dalam Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda-beda. Berikut adalah nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Dimulai dari sila yang pertama. Dalam sila yang pertama, menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, dan juga berhak mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian sila yang kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara adil. Kemudian, setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Kita lanjutkan dengan sila yang ketiga. Sila yang ketiga menunjukkan bahwa setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Selanjutnya adalah sila yang keempat. Sila keempat menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap pengambilan keputusan, dan musyawarah pun harus dilakukan secara mufakat. Terakhir adalah sila yang kelima. Sila yang kelima menunjukkan bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, itulah tadi sekilas mengenai pelajaran yang sudah kita pelajari. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Kelainan pada organ gerak pasif yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Kelainan pada patah tulang ini terjadi akibat dari kecelakaan. Fraktura ada dua jenis, yaitu fraktura yang tertutup dan kemudian fraktura yang terbuka. Selanjutnya adalah osteoporosis. Kelainan ini disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini disebabkan karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Selanjutnya adalah fisura. Kelainan ini ditimbulkan karena adanya keretakan tulang akibat kecelakaan. Selanjutnya adalah lordosis. Kelainan tulang ini disebabkan karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Selanjutnya adalah skoliosis. Kelainan tulang ini disebabkan karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis. Kelainan ini disebabkan karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, kalian jangan sampai salah dalam sikap duduk, karena itu akan mengakibatkan kelainan pada tulang.
Setelah kita mempelajari kelainan pada organ gerak pasif, selanjutnya kita akan mempelajari kelainan atau gangguan pada organ gerak aktif. Kelainan tersebut ada 4 macam. Yang pertama, hipertrofi, atrofi, stiff, dan tetanus. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kemudian atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Penyebabnya adalah adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Selanjutnya adalah stiff. Kelainan ini terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba ataupun juga karena salah gerak. Kemudian yang keempat adalah tetanus. Kelainan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Baik, kita lanjutkan dengan cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Kemudian, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Selanjutnya, pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau telentang. Kemudian, tidur jangan di atas kasur yang keras. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah, mari lanjutkan pembelajaran kita. Selanjutnya adalah kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya, suku bangsa, adat istiadat, agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Dalam hal ekonomi, potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, hal ini dapat membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Ada beberapa dampak atau pengaruh yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Selanjutnya adalah terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan dan kampung Arab. Selanjutnya adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian dapat memahami beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Selanjutnya adalah dampak dari segi kebudayaan. Yang pertama, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing.
tontonan dan adegan dalam film yang kurang, bahkan tidak pantas yang dapat membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Tentu, sebagai generasi penerus, hal ini harus dapat kita hindari. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Tentu, ini adalah hal baik yang harus kita selalu tingkatkan. Kemudian, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Materi yang selanjutnya adalah gambar komik. Tentu, komik ini bukan hal yang asing lagi untuk kita. Komik adalah cerita bergambar yang ada di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Dalam komik, biasanya kita melihat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Komik dapat dibedakan menjadi 4, yaitu komik strip, komik buku, komik humor dan petualangan, komik biografi, dan komik ilmiah. Di antara kalian, ada yang sudah tahu bagaimana cara menentukan komik yang baik? Bagus. Cara menentukan komik yang baik adalah dengan memahami ciri-ciri dari komik tersebut. Yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa percakapan. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah menyediakan humor. Dalam komik, humor disajikan secara lugas, sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya adalah penggambaran watak secara sederhana. Dan yang terakhir adalah biasanya bersifat kepahlawanan. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan dengan gambar komik. Nah, bagaimana cara membuat komik? Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat komik. Untuk membuat komik, terlebih dahulu kita harus menentukan tema cerita dari komik yang akan kita buat, sehingga kita dapat membuat komik dan mengembangkan ide-ide baru saat proses pembuatan komik. Contoh, misalkan tema drama, tema fantasi, tema komedi, dan juga tema action. Tema manakah yang kalian suka? Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh merupakan karakter yang ada pada komik. Ada tokoh utama dan juga tokoh-tokoh lainnya yang akan membantu dalam pengembangan plot atau alur cerita. Selanjutnya adalah plot. Setelah kita menentukan tema, menentukan tokoh, dan yang selanjutnya adalah kita masuk ke plot atau biasa disebut dengan jalan cerita. Tahap ini merupakan rangkaian isi dari cerita yang kita buat. Di sini akan diulas masalah karakter, latar belakang cerita, dan konflik atau permasalahan yang akan membuat cerita menjadi lebih menarik sehingga tidak membosankan bagi pembaca. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik. Dalam proses plot atau jalan cerita, konflik ini termasuk di dalamnya. Dan yang kelima adalah ending. Ending adalah penyelesaian konflik dari cerita yang kita buat. Jangan lupa, dalam sebuah cerita ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan-pesan penting dalam inti cerita yang ingin penulis sampaikan kepada para pembaca. Demikian video hari ini, mudah-mudahan semuanya dapat memahami apa yang telah disampaikan. Terima kasih dan sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.